Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi dengan Ibu Ayu Fitriani. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Oke, untuk anak kelas 11 KP2 ya, hari ini memang pembelajaran lagi setelah UTS, tapi dimulai dengan kelas 11 dulu, 11 KP2, tapi nanti ketemu lagi di hari Sabtu, nanti semua kelas 11 pembelajaran yang selanjutnya. Oke, kita mulai ya. Istilahnya kita kemarin itu bahas UTS itu dari bab 1 sampai bab 3. Nah, dari HAM sampai kemarin itu sistem demokrasi Pancasila. Nah, kemarin kita bahas itu terakhir adalah mengenai demokrasi Pancasila, sama dengan yang beberapa akhir-akhir ini tentang demokrasi Pancasila. Nah, nanti di selanjutnya ini di pembelajaran bab 4 ini nanti akan dibahas ya kurang lebih sama, tapi ini lebih mendalam tentang sistem hukum dan peradilan. Oke. Sebelumnya silakan nanti absen di live komentarnya, dan kalau ada yang tanyakan silakan nanti di WA group ya. Dan saya minta tolong dengan sangat yang memang belum sempat istilahnya, Bu aku lupa Bu, ini saya belum ulangan remedinya, saya belum ulangan bab 1 atau memang belum mengikuti sama sekali dari awal pertemuan, saya minta tolong nanti segera hubungin saya, segera cari informasi-informasi dari awal, karena ini sudah bulan Oktober. Segera perbaiki, segera berubah untuk istilahnya untuk pembelajaran selanjutnya, karena jangan sampai ketinggalan dari bab pertama sampai ini sudah bab 4, nanti sampai bab terakhir itu bab 5. Oke ya. Nah, nanti istilahnya nanti untuk kelas 11 ya. Ya, hari ini untuk kelas 11 KP2, besok Sabtu untuk 11 KP, untuk 11 semua nanti sama. Jadi gimana sih mempelajarinya nanti, karena ada jadwal untuk karena praktikum ya, tetap kita nanti pembelajaran. Oke, makanya hari ini kita mempelajari bab 4 dulu ya. Oke. Yang kemarin ada yang sempat memang berkali-kali sudah remedi, oke. Yang penting kalian sudah KKM ya, sudah 4 kali dan ternyata sudah 75, oke. Jadi saya sudah lihat, sudah saya masukin, sudah saya data, dan ada yang beberapa yang memang belum, silahkan segera remedi ya, langsung aja. Oke, kita mulai ya. Sistem hukum dan peradilan. Nah, seperti apa sistem hukum peradilan? Nah, sistem hukum peradilan ini kita bahas seperti apa hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Ya, ini kita pernah membahas entah itu di SMP ataupun di SD. Pernah kalian dengar itu apa sih hukum, apa sih peradilan? Seperti itu. Nah, kita mulai ya. Apa itu sistem hukum? Sistem hukum itu adalah satu kesatuan hukum. Namanya kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara yang tertentu, yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Nah, sistem hukum, istilahnya apa sih pengertian sistem hukum dulu gitu ya. Nah, kita harus tahu judulnya aja sistem hukum dan peradilan. Nah, dari sistem hukumnya itu awalnya seperti apa? Nah, sistem hukum adalah satu kesatuan yang dimana sudah berlaku di dalam suatu negara, tapi itu di dalamnya itu dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya gitu. Nah, pengertian sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengkait satu sama lain, sedangkan yang ada unsurnya itu adalah seperangkat komponen elemen bagian-bagian yang berkaitan, tapi bergantung juga kesatuan yang terintegrasi, memiliki peranan dan tujuan tertentu, serta interaksi antara sistem membentuk sistem yang lebih besar. Nah, yang pengertian hukum ini ada. Nah, tadi sistem hukumnya, sekarang pengertian hukum. Jadi pengertian hukum ini adalah gimana sih dia hukum itu secara
universal dan secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya KBBI istilahnya. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh pengusaha atau pemerintah atau otoritas. Jadi secara resmi hukum itu memang kok dibentuk itu secara resmi. Nah, yang pengertian hukum menurut para ahli, ya ini ada, yaitu ada dari Profesor Dr. Van Kan, ada juga Ulfrecht, ya Utrecht. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya. Nanti itu ada beberapa yang memang menurut beliau apa sih hukum gitu. Nah, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Nah, Utrecht itu hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Nah, ini kalau Van Kan dan Utrecht ini sama, tapi intinya adalah sebagai pedoman atau sebagai istilahnya untuk menunjang kehidupan masa depan, yaitu untuk petunjuk hidup, yaitu isinya adalah perintah dan larangan, semuanya sama. Nah, lanjut. Nah, unsur-unsur hukumnya, namanya unsur itu ada 4. Satu, ya, ada satu, ya, apa aja ini 1, 2. Nah, satunya peraturan yang ada kaidahnya, yaitu tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya. Yang ketiga, itu peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, berarti peraturan yang mempunyai makna atau sanksi yang tegas. Jadi ada unsur, jadi bisa kalau suruh menyebutkan unsur-unsur hukum itu ada 4. Gitu. Ciri-ciri hukum. Ya. Ciri-ciri hukum, tujuan dan fungsi hukum dan sifat hukum. Nah, ciri-cirinya ya, satu cirinya dulu. Tujuan. Ciri-cirinya ada perintah dan larangan. Itu harus ingat. Kalau ciri itu ada 2, hanya 2. Tujuannya ada 4. Untuk mewujudkan keadilan, ya, untuk mengatur tata tertib, melindungi kepentingan masyarakat, untuk menjamin adanya kebahagiaan hidup manusia, untuk mengadakan pembaruan masyarakat. Ini berarti kan ada tujuan itu banyak, lebih dari 2. Nah, ya, ini kalau yang tujuan berarti memang ada 4, ada 5 boleh lah, ya. Nah, fungsi hukumnya untuk menyelesaikan pertikaian. Menyelesaikan pertikaian seperti apa? Fungsinya yaitu menyelesaikan pertikaian, jadi memberikan jaminan dan kepastian hukum, menata kehidupan masyarakat agar tertib dalam pergaulan hidup, memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib, dan menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat. Nah, sifatnya adalah mengatur dan memaksa. Jadi ini fungsinya ini lebih dari 4, tujuannya juga sama, ya. Tujuannya juga sama. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh ketaatan hukum dan tidak taat hukum. Nah, contoh ketaatannya. Misal, kalau yang digambar ini misalnya, di gambar ini kan istilahnya ada razia polisi seperti apa? Razia STNK atau apa? Nah, ini ada yang istilahnya taat, ada yang tidak taat seperti itu, ya. Ini yang sering kita temui, yaitu contoh realnya. Nah, kalau yang kedua, ini adalah foto yang antara Bupati Hulu Sungai Tengah divonis 4 tahun penjara karena dia menyuap pembangunan Rumah Sakit Damanhuri Barabai tahun 2017. Abdul Basit yang dijatuhi 4 tahun penjara, denda 200 juta. Nah, ini contoh pemimpin negara yang tidak taat hukum seperti itu. Ini kalau contoh real untuk semua kalangan masyarakat di sini. Nah, lanjut. Ini contohnya lagi, ada harian Kompas 17 September 2018. Perusahaan kekejaksaan, 2 orang jadi tersangka perusahaan cagar budaya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh yang istilahnya masuk dalam ranah hukum. Seperti itu. Lanjut. Tata hukum Indonesia. Tadi pengertian sistem hukum. Nah,
seperti apa sistem hukumnya. Nah, sekarang tata hukum Indonesianya seperti apa. Nah, berarti keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat. Nah, di sini akan melaksanakan tata hukum dipaksakan oleh alat-alat negara dan diberi kekuasaan. Seperti itu. Nah, penggolongan hukum, sumbernya hukum undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, ya, yaitu kitab undang-undang hak KUHP. Ya, ada KUHP pidana atau KUHP yang istilahnya perdata. Di sini kan ada. Nah, hukum adat dan kebiasaan. Nah, ini ada peraturan adat. Nah, hukum adat Minangkabau dan sebagainya. Kalau jurisprudensi berarti hukuman yang terbentuk dari putusan pengadilan. Traktat berarti hukum yang ditetapkan oleh negara. Hukum doktrin berarti hukum yang berasal dari pendapat ahli hukum. Nah, bentuknya ada hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Nah, hukum yang dapat ditemui dalam hukum tertulis itu seperti yang di KUHP yang tertulis. Kalau yang tidak berarti hukum adat. Kalau isinya berarti hukum publik. Nah, hukum privat itu seperti apa? Hukum publik dan privat. Publik itu berarti umum, hubungan antara warga negara yang seperti kepentingan umum. Tapi kalau privat berarti dia adalah hubungan antara individu bersifat pribadi. Kalau privat berarti pribadi. Oke. Tempat berlakunya. Nah, tempat berlakunya ini ada 4. Nah, tempat berlakunya ini ada 4. Seperti apa? Ada hukum nasional, internasional, hukum asing, gereja gitu ya. Di sini ada tempat berlakunya. Nah, ini kan tempatnya di mana? Maksudnya tempat berlakunya itu di nasional, internasional. Nah, masa berlakunya ada positif, ada yang akan datang, ada universal. Seperti itu ya. Nah, yang positif itu istilahnya sering kamu dengar namanya ius constitutum. Berarti hukum positif. Seperti ius constitutum berarti hukum yang akan datang. Gitu. Kalau universal berarti tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Gitu. Nah, cara mempertahankannya yaitu hukum material, hukum dan formal. Hukum material berarti yang hubungan antara sesama anggota masyarakat, antar anggota masyarakat. Nah, kalau yang formal bagaimana cara penguasa mempertahankan ya kaidahnya di dalam material ini. Misal contoh hukum acara peradilan tata usaha negara seperti itu. Nah, sifatnya kaidah hukum yang memaksa, kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi seperti itu. Nah, perbedaan hukum privat dan hukum publik. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, perbedaan hukum privat dan hukum publik berarti hukum publik itu adalah hukum yang mengatur. Ini mengatur ya. Mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan umum dalam arti formal. Nah, formalnya berarti dia ada hukum publiknya, ada tata negara, administrasi negara, keluarga, kekayaan, waris, dagang, ya, sampai adat. Seperti itu. Nah, ini nanti lanjutnya adalah dalam hukum positif di Indonesia. Nah, seperti hukum positif ya, berlaku tata hukum sebagai berikut. Nah, hukum tata negara HTN. Ya, HTN ini ketentuan yang mengatur organisasi mencapai tujuannya. Ya, nah kalau HAN, administrasi negara, berarti yang pengelolaan administrasi yang bertujuan untuk mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Nah, yang perdata ini mengatur kepentingan perseorangan, mengatur kepentingan umum, acara atau hukum formalnya, mengatur cara menjalankan peraturan. Kalau yang material berarti terbagi atas pidana sama perdata. Seperti itu. Nah, lembaga peradilan Indonesia seperti apa? Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Di sini semuanya akan dibahas secara detail, apa itu umum, secara ada agama, ada militer, dan tata usaha negara. Oke. Nah, alat kelengkapan peradilan. Alat kelengkapan peradilan, misal alatnya ini apa aja? Alatnya adalah hakim, jaksa, polisi. Nah, tingkatannya seperti apa? Tingkatan pertama yaitu di pengadilan negeri. Nah, pengadilan tingkat kedua di pengadilan tinggi. Terus yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi kalau setiap ada permasalahan pasti lanjutnya di Mahkamah Agung. Seperti itu. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan ya untuk selanjutnya ya, tetap semangat dan belajar sehat selalu ya. Oke. Jadi intinya adalah sistem hukum dan peradilan ya.
Ini nanti kita bab 4. Ini kita bahas semuanya bab 4 tuh seperti ini gitu. Nah, nanti lebih jelasnya nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu ya, bersama dengan kelas 11 lainnya ya, karena nanti kan produktifnya nanti kan gimana gitu. Oke, yang penting hari ini kelas 11 KP2 semuanya absen, tolong semuanya 11 KP2 absen. Nanti Sabtunya lagi silahkan absen lagi karena itu pertemuan berikutnya ya, tolong. Jadi nanti kalau ada misalnya rekaman ini lagi, misalnya ada pembelajaran ini lagi, berarti nanti silahkan absen lagi, tolong di live komentarnya diisi lagi ya, kalau ketemu lagi di hari Sabtu. Oke, ini kan ada beberapa oke. Nah, ini nanti kan ada beberapa tugas ya. Nah, tugasnya nanti silahkan nanti dikerjakan ya, istilahnya nanti yang ya empat ya, 11 kali 2 ya, silahkan nanti dibaca lagi materi bab 4. Nah, nanti silahkan bab ini ya, dan bedakan serta analisiskan berita tentang hukum yang sekarang ini dalam 4 paragraf ya. Silahkan di GB kelas kumpulnya. Misal gini ya, misal nama Dinda ya, Adinda, berita Omnibus Law ya, yang berita sekarang ya, Omnibus Law yang sekarang dikutip di web apa, nanti silakan, atau di koran ya, nanti silahkan diketik ya. Nah, boleh diketik ya, boleh diketik langsung ketik aja, boleh diketik file dikirim di WA atau GB kelas. Nah, misal contohnya nama Adinda, berita Omnibus Law tanggal berapa ya, berita Omnibus Law ya, tanggal 8 misalnya, tanggal 8 Oktober di Kompas TV. Nah, silahkan, atau di yang sekarang dikutip di web atau di koran. Nah, kamu analisis sekarang, analisis saya dari berita
tersebut adalah gitu. Silakan nanti kalian komentar ya, komentarnya, atau kalian boleh asumsikan pendapat kalian ya, asumsi pendapat kalian seperti apa ya. Pendapat saya apa bla bla bla, di situ kalian tulis semuanya. Nah di sini adalah paragraf. Nah contohnya ini, jadi nanti silahkan tugas 4 kelas 11 silahkan nanti dibaca lagi materinya bab 4, karena ini sangat banyak materinya bab 4 sistem hukum dan peradilan. Nanti hari Sabtu ketemu lagi, nanti bahas lagi, intinya sama ya. Nanti kalau yang belum paham silahkan nanti flashback lagi, baca-baca lagi sampai bisa dan paham apa itu hukum. Oke, silahkan nanti dikerjakan paling lambat minggu depan ya, hari Kamis. Paling lambat seminggu depan. Oke. Ini silahkan nanti dikerjakan, dipahami ya, langsung dikerjakan, nanti dikonfirmasi ke WA saya gimana udah selesai atau belum. Oke. Cukup, terima kasih, sekian. Kurang lebih kalau saya ada salah dalam menyampaikan materi hari ini, semoga kalian bisa memahami belajar hari ini. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu, tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Kita berdoa dulu, baca hamdalah dulu. Oke, cukup, terima kasih. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.